Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Arya Putra dengan NIM 0517265594 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video terkait tugas praktikum 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada tugas 2 di sini sudah diberikan sebuah soal dan terdapat kondisi terkait gaji dan lembur sama seperti di tugas 1 kemarin. Namun bedanya di tugas 1 kemarin itu diperintahkan untuk membuat sebuah flowchart dan procedure code. Sedangkan di tugas 2 di sini kita diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus tersebut. Di sini saya akan membuat program yaitu program Java dengan menggunakan software NetBeans. Saya langsung mulai saja untuk membuat programnya. Di sini sudah saya buka untuk software NetBeans-nya. Saya mulai. Yang pertama membuat metode main utamanya, yaitu public static void. Kemudian saya buat objek input dari kelas scanner. Di sini berfungsi untuk mengambil input dari inputan keyboard kita atau inputan nanti terdapat inputan golongan dan lembur. Nah, di sini untuk menyimpan, untuk mengambil inputan tersebut. Ini menggunakan scanner input. New scanner. System.in. Kemudian selanjutnya saya akan membuat inputan untuk golongan karyawannya. Itu masuk golongan A, B, atau C. Di sini saya akan membuat source-nya untuk menampilkan teks untuk inputannya, yaitu masukkan golongan A atau B atau C. Kemudian membuat berupa string. Di sini inputan golongan ini berupa string A, B, atau C, jadi bukan menggunakan integer. String golongan sama dengan output. Next line to uppercase. Kenapa saya menggunakan to uppercase? To uppercase itu digunakan agar jika inputannya huruf kecil, misalkan A kecil, maka akan dikonversikan otomatis dan dibaca menjadi A besar gitu. Jadi jika inputnya A kecil, maka nanti akan dikonversi otomatis menjadi A caps lock atau A besar. Kemudian yang kedua, saya membuat untuk inputan lemburannya, jam lemburnya. Di sini saya akan menambahkan teksnya, masukkan jam lembur. Di sini saya menggunakan integer karena untuk inputan jam ini berupa angka saja. Jadi kita inputkan berapa jam lembur yang dilakukan. Integer. Jam underscore lembur. Dengan input next integer. Kemudian selanjutnya saya akan membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan gaji pokok dan gaji lemburannya. Di sini saya menggunakan double. Gaji underscore pokok sama dengan 0.
Yang kedua, gaji underscore lembur sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, saya membuat proses penghitungan dari gaji pokoknya berdasarkan inputan golongan yang nanti diisi gitu. Saya menggunakan kondisi if di sini. If golongan dot equals, jika inputannya A atau golongan karyawan tersebut A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Jika bukan, else, jika golongan dot equals, jika golongan sama dengan B, maka gaji underscore pokoknya sama dengan 6.500.000. Jika bukan, else, jika if golongan dot equals, jika golongannya adalah C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000 sesuai dari soal yang telah diberikan. Namun jika golongannya bukan A, B, atau C, maka else kita tampilkan berupa teks, yaitu golongan tidak valid. Jadi jika misalkan inputannya bukan A, B, atau C, maka teks berikut golongan tidak valid akan ditampilkan. Baik, selanjutnya saya akan membuat proses penghitungan untuk gaji lemburnya. Di sini sama menggunakan if, karena di soalnya disuruh menggunakan kondisi if. Jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lemburnya 30% atau 0,30 dikali gaji pokoknya. Kemudian jika bukan, else, if jam lembur sama dengan 2, maka gaji lemburnya 32% atau 0,32 dikali dengan gaji pokoknya. Jika bukan, lanjut else if jika jam lemburnya 3 atau 3 jam, maka di sini gaji lemburnya sama dengan 34% atau 0,34 dikali dengan gaji pokok. Jika bukan lagi, maka lanjut lagi else if jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 4 atau 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 0,36 atau 36% dikali dengan gaji pokok.
Dan jika bukan lagi, maka lanjut. Jika jam lemburnya sama dengan atau lebih dari sama dengan 5, maka gaji lemburnya 38% atau 0,38 dikali dengan gaji pokok. Dan terakhir, agar lebih aman untuk kondisinya, saya menambahkan else terakhir. Jika data tidak valid atau inputannya tidak valid, maka gaji lemburnya sama dengan 0 atau dianggap tidak lembur gitu. Jadi jika bukan 1 sampai 5 atau lebih gitu atau tidak valid, maka gaji lemburnya dianggap 0 atau tidak mengikuti lembur. Kemudian lanjut, di sini saya akan membuat variabel untuk menghitung total penghasilan dengan rumus gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Di sini saya akan membuat double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk proses penghitungan dari total penghasilannya. Kemudian saya akan membuat tampilan hasil akhir dari outputnya dengan menggunakan South atau sistem outprint line. Di sini saya agar rapi saya berikan judul dulu menggunakan /n agar turun ke bawah setelah teks ini, yaitu rincian gaji. Kemudian dilanjutkan sort kembali menghitung gaji pokok. RP ditambah di sini menggunakan int atau integer agar nilai desimal atau koma tidak ditampilkan dan akan menampilkan bilangan bulatnya saja. Gaji pokok. Di sini saya kopikan saja agar lebih cepat. Untuk gaji lemburnya, di sini gaji lembur, dan di sini untuk total penghasilan. Saya kopikan saja di sini total penghasilannya. Nah, di sini sudah selesai untuk program dari penghitungan gaji dan gaji pokok dan gaji lembur sampai ke total penghasilan. Di sini saya coba untuk running, apakah outputnya sudah sesuai atau masih ada error. Saya coba running. Nah, di sini sudah muncul untuk inputannya. Masukkan golongan A, B, atau C. Saya coba contohkan A. Masukkan jam lemburnya. Saya coba misalkan 3 jam. Nah, di sini setelah input tadi, maka rincian gajinya akan muncul di sini. Gaji pokoknya A golongan A 5 juta, dan ini hasil dari penghitungan 0,34 dikali 5 juta ini. Maka hasilnya di sini. Dan setelah dijumlahkan, dimasuk ke kolom total penghasilan. 6.700.000. Dan berikut dari tugas 2 saya terkait program penghitungan dari gaji pokok dan gaji lembur sampai ke total penghasilan. Mungkin sekian video dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.